Di video kali ini kita akan melakukan lookup yang lain dari biasanya nih. Jadi kita punya tabel biasa kayak gini, di sini ada nama sales dan ratingnya masing-masing. Kemudian kita akan distribute nama-nama ini sesuai dengan ratingnya. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ini kalau kita tarik ke kanan, kemudian tarik ke bawah, dia akan terdistribusi sesuai dengan ratingnya masing-masing ya di kolom-kolom berikut. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas di video ini. Oke, kita akan bahas rumusnya satu persatu ya. Ini agak panjang, tapi sebetulnya rumus utama yang dipakai di sini adalah rumus indeks. Jadi kita coba ingat-ingat lagi rumus indeks itu seperti apa. Jadi rumus indeks itu adalah rumus yang gunanya untuk mengambil nilai dari sebuah array atau sebuah baris list data ya atau daftar nilai. Nah, di sini kita punya daftar nama dan kita mau ambil misalnya baris ke-5 gitu. Jadi rumus indeks ini akan mengembalikan nilai dari array tadi baris ke-5 ya. Dihitung dari baris pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah DD. Jadi idenya seperti itu sebetulnya. Jadi kita mau ambil berdasarkan rumus indeks ini baris yang memenuhi kriteria lah kira-kira seperti itu. Jadi kita mau buat parameter keduanya ini dinamis itu. Kalau tadi kan kita masukin secara manual ya. Misalnya kita mau ambil semua yang ratingnya A. Berarti kan ini baris kedua gitu kan. Seperti ini. Kemudian kita nggak bisa copy ya. Kita ketik lagi rumus indeksnya. Yang kedua itu yang nilainya A misalnya di sini baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, kalau secara manual kan seperti ini ya. Jadi kita pengen Excel itu bekerja seperti ini gitu. Jadi dia tahu kalau untuk urutan pertama ambil dengan rumus indeks baris kedua. Kemudian urutan kedua ambil baris ke-6. Nah, gimana caranya supaya nilai ini bisa dinamis? Itu pertanyaan utamanya. Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat lagi pertanyaannya ya. Jadi kan di sini kita mau ambil semua nama kalau ratingnya sesuai dengan kolomnya ya. Jadi di sini kalau misalnya ratingnya A ya taruh di kolom ini, kalau ratingnya B taruh di kolom ini dan seterusnya. Nah, karena di sini ada kata kalau atau jika, ini kan artinya pernyataan tersebut kondisional ya. Kalau kondisional seperti ini kita harus gunakan rumus if. Jadi misalnya saya ambil contoh Ahmad nih ya di baris pertama, kan kita harus taruh di kolom B. Jadi kita bisa gunakan rumus if nih. Misalnya di sini saya taruh di sini aja ya rumusnya. If jadi kalau ratingnya si Ahmad ini sama dengan nama kolomnya atau B dalam hal ini, maka kalau betul, nah tadi kan kita mau ambil nomor baris ya untuk rumus indeks. Jadi kita harus ambil nomor barisnya nih. Kita bisa gunakan rumus row di Excel. Nah, cuman rumus row ini dia akan balikin nomor baris dihitung dari baris pertama Excel gitu. Jadi kan di sini dia baris kelima. Nah, supaya sesuai dengan keperluan rumus indeks, nah indeks ini kan mulai dari A5 ya. Jadi harusnya si Ahmad ini kan urutan pertama kalau di array nama ini gitu kan. Nah, supaya betul jadi kita harus kurangi nih. Dikurangi dengan 4 baris di atasnya gitu. Jadi ini hasilnya harus dikurangi 4. Nah, ini rumus dasarnya ya. Jadi di sini udah hampir benar nih. Jadi kalau kita gabung ya, indeks, kemudian ambil array-nya nama-nama ini, kemudian dikombin dengan rumus if tadi, gitu kan. Dapatlah namanya benar si Ahmad. Karena Ahmad itu ratingnya B, kemudian dia ada di urutan pertama. Jadi itu langkah pertama. Kita harus gunakan rumus if. Tapi ini kan hanya berlaku untuk satu baris aja ya. Kalau misalnya kita tarik rumusnya ke bawah, ya rumusnya jadi salah. Kita harus gunakan rumus lain. Sebelum beranjak ke rumus lainnya, kita lihat dulu rumus if ini ya. Jadi kalau di sini kan kita bandingkan satu sel dengan sel lain ya. Dan hasilnya kita balikin nomor barisnya dikurangi 4. Nah, gimana kalau sekarang kita langsung bandingkan semua baris di kolom ini dengan sel tadi gitu. Jadi kita mau hasilkan sebuah array outputnya. Jadi bukan satu nilai
tunggal seperti ini gitu ya. Nah, ini memungkinkan di Excel, caranya hampir sama, cuma bedanya di sini kita langsung blok semuanya, kemudian langsung dibandingkan dengan satu nilai ini. Ini yang namanya operasi array, karena kita membandingkan satu array ya, satu daftar nilai ini sekaligus misalnya dengan satu nilai ini, yaitu kolom B, atau kita coba pilih yang kolom A ya sekarang gitu. Kemudian kalau betul dia balikin nomor barisnya misalnya seperti tadi sama. Nah, bedanya di sini kita harus tekan Ctrl Shift dan Enter. Kenapa? Karena ini operasi array. Jadi caranya memang beda. Kalau kita tekan Ctrl Shift dan Enter di sini memang kelihatannya nggak ada yang beda ya. Hasilnya false karena memang kebetulan baris pertama ini kan B, kita bandingin sama kolom A gitu. Cuma bedanya di sini kalau teman-teman lihat ada tanda kurung di luarnya ini ya, yang kurung kurawal atau yang keriting lah biasanya. Nah, di sini teman-teman kalau kita blok kemudian tekan F9 baru kelihatan sebetulnya hasilnya di sini dia sebuah array. Cuman di sini nggak kelihatan ya karena dia cuma nampilin satu nilai yang pertama aja. Tapi di sini kelihatan kalau misalnya dia salah atau misalnya dia beda ya, kan ini B dibandingkan dengan A hasilnya false, dia balikin false. Tapi kalau benar dia balikin nomor barisnya. Kebetulan karena ini baris kelima, jadi dia kurangi 4 sama dengan 1 semua. Jadi ketika dia benar, dia hasilnya adalah nomor barisnya dikurangi 4. Jadi semuanya angkanya 1 nih. Nah, ini bedanya output dari sebuah rumus biasa dengan rumus operasi array. Nah, bisa nggak kalau kita bedain nih nomor barisnya gitu, sesuaikan dengan nomor baris yang ada di sini gitu untuk masing-masing nilai. Nah, kalau kita mau ganti ya, jangan semuanya satu seperti ini, karena itu nggak sesuai sama kebutuhan kita. Kita maunya dia balikin nomor baris sesuai dengan nomor baris urutannya gitu ya. Kan nanti mau diambil sama rumus indeks, jadi harus betul. Jadi kita escape dulu, kita ganti rumusnya. Di sini rumus row-nya juga kita gunakan array juga gitu. Jadi row-nya jangan satu aja, tapi kita pilih seperti ini. Gitu. Jadi row-nya juga akan berubah-ubah sesuai dengan baris dari setiap nilai ini. Kemudian kita tekan lagi Ctrl Shift Enter. Nah, di sini kali ini kalau kita lihat isinya pencet F9, hasilnya beda ya. Jadi sesuai dengan nomor baris dia di kolomnya masing-masing, di barisnya masing-masing ya, sesuai urutan. Jadi ini ada baris kedua ya sesuai dengan nilai A di sini, baris kedua, baris ke-6, baris ke-13, ke-16 dan seterusnya. Nah, tapi ini belum cukup. Karena kita maunya nanti outputnya ini kan yang ada nilainya itu urutannya di atas gitu kan. Kalau kayak gini nanti ketika kita proses lebih lanjut, nanti dia lompat-lompat nih outputnya di kolom A ini. Kita kan maunya dia paling atas semua, terus yang false itu di push ke bawah. Nah, untuk kebutuhan tersebut kita bisa gunakan rumus small. Oke, sekarang kita keluar dulu. Kemudian kita akan tambahkan rumus small di depan ini ya. Jadi rumus small ini gunanya adalah kalau tadi teman-teman lihat array yang isinya beragam ya, ada false, terus kemudian ada angka. Nah, rumus small ini akan mengurutkan gitu. Jadi mengurutkan nilai yang ada di dalam sebuah array dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah itu dia akan ambil urutan yang kita tentukan di parameter kedua, yaitu huruf K ini. Gitu. Nah, di sini kita harus buat angka K ini dinamis juga gitu ya. Misalnya kalau kita isi di sini 1, gitu kita coba dulu ya. Kalau kita coba di sini kita isi 1, Ctrl Shift Enter, ini kan hasilnya 2 ya, karena kita ambil nilai A yang pertama baris kedua. Tapi kalau kita ganti misalnya ini urutan yang kedua, Ctrl Shift Enter, ini hasilnya dari 6, jadi 6. Karena ini ngeluarin nomor baris dari nilai angka A yang kedua ya. Di sini kan dia baris ke 6 ya, kalau hitung di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita ganti 3 ya nanti dia akan ambil angka atau huruf A yang ketiga itu dan seterusnya. Nah, ini kita harus buat dinamis juga nih karena kita maunya urutannya ini berubah gitu ya. Pada saat kita nanti tarik rumusnya ke bawah, yang pertama ambil urutan pertama, baris kedua ambil urutan kedua dan seterusnya.
Nah, supaya ini bikin dinamis, jadi kita kan mau bikin angka ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, kita bisa gunakan rumus lain, yaitu rumus Rows. Rumus Rows ini gunanya apa? Rumus Rows ini beda dengan rumus row ya. Kalau row tuh balikin nomor barisnya dari uh, sel yang sekarang kita pakai gitu kan. Kalau rows ini dia balikin jumlah baris dari sebuah array. Nah, kita bisa pakai trik nih di sini. Jadi kita pakai rows, kita pilih aja sel posisi kita sekarang saat ini. Misalnya di sini kita di I berapa nih? I5 ya. Kemudian ini kan kita isi range-nya. Jadi kita isi range ke dirinya sendiri. Nah, tapi di sini bedanya kita kasih tanda dolar di depan. Nah, kenapa ini bakal menghasilkan nilai yang berbeda? Karena ketika nanti kita tarik rumusnya ke bawah, sel ini kan akan berubah ya dari I5 jadi I6. Sementara acuan yang pertama di range ini dia tetap 5 gitu. Jadi nanti range-nya berubah dari I5 ke I6. Artinya kan jadi 2 baris gitu. Nah, ini udah berubah nih. Jadi kalau dia nanti urutan baris kedua, ini otomatis akan menjadi angka 2. Kalau kita tarik lagi sampai baris ketiga, nanti jadi I5 sampai I7. Jadinya nanti ada 3 baris gitu. Jadi ini udah kita buat dinamis. Nah, karena nanti rumusnya akan kita copy, ya bagian yang lain juga jangan lupa kita harus kasih tanda dolar ya. Misalnya yang ini. Jadi C5, C2, 3 ini kan yang warna biru. Kalau bisa ini nggak geser gitu kan. Jadi harus kita kasih dolar di semuanya gitu. Tinggal pencet F4 aja. Kemudian juga yang ini F4 ini juga akan kita tarik juga kan. Jadi kalau bisa barisnya nggak berubah. Tapi kalau kolom nggak apa-apa. Karena nanti kan ini kan posisinya di kolom A. Nanti kan kita akan geser ke kolom B, kolom C gitu kan. Jadi nggak apa-apa nama kolomnya berubah gitu. Yang penting nomor barisnya nggak berubah. Kalau yang row ini juga kalau bisa jangan bergeser. Jadi harus dikasih F4 atau tanda dolar di semuanya. Jadi pada saat kita menulis rumus dan kalau nanti rumus ini akan digeser ke bawah, ke kanan dan sebagainya, teman-teman harus hati-hati ya dengan yang namanya reference. Karena ada yang harus fix ya atau absolut referensinya, ada yang dia bisa berubah atau relatif gitu. Nah, dalam hal ini untuk range ini dan ini karena ini sebagai acuan perbandingan yang harus nggak boleh berubah. Tapi nanti kan ini akan geser ke kanan, jadi kolomnya berubah nggak apa-apa, yang penting barisnya tetap baris keempat. Kemudian untuk yang rows tadi kita pakai trik supaya jadi dinamis gitu, menyesuaikan sesuai dengan jumlah barisnya. Nah, ini rumusnya udah jadi, tinggal pencet Ctrl Shift Enter. Ya, kemudian kita akan pakai rumus ini di rumus indeks tadi gitu. Kan tadi rumus indeks kita mau ganti ini jadi dinamis ya. Jadi angka 2-nya ini kita ganti nih. Kita ganti dengan rumus small ini. Jadi ini kita copy, kemudian kita gantikan ke sini. Nah, karena ini udah jadi rumus array ya, jadi kita harus tekan Ctrl Shift Enter juga di sini supaya rumusnya bekerja. Oh, ini kurang tanda kurungnya ya, karena kan ini ada tanda kurung buat indeks. Kita ketik yes aja. Nah, ini udah bener nih. Jadi tadi kan output dari rumus small ini kan 2 ya yang pertama. Jadi 2 indeks dari semua nama ini, urutan keduanya itu adalah Ardi. Yang kebetulan ya, bukan kebetulan ya, dia memang ratingnya A gitu. Nah, sebelum kita tarik rumusnya ke bawah, kita mesti hati-hati nih. Karena jangan lupa di sini, ini ada bagian yang belum dikasih tanda dolar. Nah, kalau enggak nanti geser nih rumusnya. Ini harus hati-hati banget. Jadi kita pencet F4 di sini. Yang tadi udah bener ya untuk yang bagian smallnya. Nah, sekarang kita tekan Ctrl Shift Enter lagi. Setelah itu baru kita bisa tarik rumusnya ke bawah. Ini masih tetap bener ya Emily. Kemudian yang ketiga Nadia di sini yang nilainya A. Kemudian yang keempat di sini Putri ya urutan ke-20. Nah, cuman kalau kita tarik sampai bawah terus, ini hasilnya error. Ya, error numerik karena tadi kan kita kalau misalnya false itu kan nggak ketemu ya, dan kalau misalnya nilai false ini dia nggak bisa ditarik sama rumus small gitu, jadi hasilnya num. Nah, error ini kita bisa
tekan gitu. Jadi kita bisa hilangkan biar nggak muncul error message. Caranya adalah dengan menambahkan rumus if error di depannya. If error, jadi kalau nilainya error, kita kasih blank aja gitu. Jadi jangan keluarin error. Seperti itu ya. Enter. Nah, kita ganti di depan ya, sorry, harusnya di sini nih, biar kita bisa tarik nanti. If error, kemudian nilainya blank aja. Ini juga harus Ctrl Shift Enter, baru setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kali ini udah benar. Jadi, dia hanya akan menampilkan nilai sesuai dengan jumlah nilai A. Di sini kan ada 4, jadi dia cuma 4 baris, sisanya blank. Nah, ini rumusnya udah jadi nih. Kita tinggal tarik aja ke kanan, kemudian tarik ke bawah. Gitu. Jadi, dia akan secara otomatis mengeluarkan sejumlah nilai sesuai dengan ratingnya gitu. Jadi yang B semua akan terpisah masuk ke kolom B. Yang nilainya C dia akan masuk kolom C secara otomatis. Ya, jadi itu cara menggunakan rumus indeks untuk memisahkan data ya. Jadi dari yang bentuknya seperti ini terus kita pisahkan berdasarkan kolom, dan di sini dia dinamis ya karena jumlahnya beda-beda nih. Yang A cuma sekian, yang B ada sekian, C ada sekian gitu. Jadi ini lumayan unik ya kasusnya gitu. Jadi mungkin ini di tempat kerja cukup common ya. Kita ada kebutuhan seperti ini. Walaupun caranya di sini memang agak sedikit tidak intuitif gitu ya. Ada beberapa trik yang kita pakai. Tapi ini rumusnya bisa dipakai di tempat kerja gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.